Nama saya Sri Rezekina Pitupulu, NIM 32133310116, kelas E Pendidikan Geografi, Proyek Geologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proses vulkanisme. Proses vulkanisme terdiri dari 1. Pengertian vulkanisme, 2. Gejala vulkanisme, 3. Intruksi dan ekstruksi magma, 4. Bentuk gunung api, 5. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Masuk ke bagian pertama, pengertian vulkanisme. Pengertian vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu komponen magma adalah gas. Jika tekanan gas dalam magma bertambah hingga mencapai titik tertentu, magma akan menjadi aktif dan bergerak naik ke permukaan bumi. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstruksi magma. Masuk ke part kedua, yaitu gejala vulkanisme. Gejala vulkanisme adalah peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pra-vulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. 1. Gejala pra-vulkanisme yaitu gejala atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. 2. Gejala pasca vulkanisme. Sedangkan untuk pasca vulkanisme, muncul ciri-ciri setelah gunung api selesai meletus adalah munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Lanjut ke part ketiga, yaitu intrusi dan ekstruksi magma. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu komponen magma adalah gas. Jika tekanan gas-gas dalam magma bertambah hingga mencapai titik tertentu, magma akan menjadi aktif dan bergerak naik ke permukaan bumi. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intruksi dan ekstruksi magma. Intruksi magma. Proses penerobosan magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Secara rinci, adanya intrusi magma menghasilkan bermacam-macam bentuk, yaitu 1. Batolit adalah batuan beku yang terbentuk dalam dapur magma. Sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat, intrusi ini sebenarnya adalah dapur magma yang membeku. 2. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Selanjutnya, keping intrusi atau seal adalah sisipan magma yang membentuk di antara dua lapisan litosfer relatif tipis, melebar, dan sejajar dengan bidang perlapisan. Keempat, diatrema. Diatrema adalah batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Kelima, intruksi, korok, atau gang, atau dike adalah batuan hasil intruksi magma memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Yang keenam, apolisa atau apophyse adalah semacam cabang dari intrusi gang yang bercabang-cabang banyak seperti menjari. Yang ke-7 adalah lapolit, yaitu batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di atas dan di bawahnya menjadi bentuk bikonveks. Yang ke-8, pakolit, yaitu jenis batuan beku intrusi yang mendesak lapisan di bawah sehingga membentuk suatu bentukan lensa datar cembung. Masuk ke ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas ke permukaan bumi. Materi hasil ekstruksi magma dapat berupa 1. Lava, yaitu magma yang keluar dari permukaan bumi dan mengalir ke permukaan bumi. Yang kedua, lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi
yang ada di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, debu, dan lain-lain dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga, eflata dan piroklastika, yaitu material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik. Yang keempat adalah ekalasi atau gas, yaitu material berupa gas asam arang seperti fumarol, sumber uap air dan zat lemas, sulfatar atau sumber gas elereng, dan movet adalah gas asam arang. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Erupsi efusif yaitu erupsi yang berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Yang kedua, erupsi eksplosif yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata atau piroklastika berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Yang keempat, bentuk gunung api. Bentuk gunung api yang dihasilkan yaitu 1. Gunung api Mar. Bentuk gunung api Mar. Gunung api ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api di Indonesia dengan bentuk ini adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. 2. Gunung api Perisai. Gunung api Perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung api tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya, seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang ketiga, gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau biasa juga disebut strato, merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan atau eksplosif dan lelehan atau efusif mengendap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Kemudian Gunung Semeru dan Gunung Raung. Bagian kelima, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Gejala vulkanisme tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi alam dan kehidupan di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. 2. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Ketiga, udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. Yang keempat, uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima, hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Dampak negatif yang dihasilkan yaitu 1. Material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. 2. Lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. 3. Material eksalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Sekian presentasi proyek geologi saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.